warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nona HS dari komunitas 86. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya berada di Kota Rengat. Kota Rengat bukan hanya terkenal dengan raja-raja dan sesuatu yang luar biasa, tapi ada hal yang selama ini banyak tidak kita ketahui, yaitu tentang tragedi berdarah yang pernah terjadi di sini pada tanggal 5 Januari 1949, sekitar 73 tahun yang lalu, di mana saat itu masyarakat rakyat Indonesia dalam keadaan masa-masa agresi militer, dan waktu itu malam hari Kota Rengat diguyur hujan. Pagi harinya di langit Kota Rengat didatangi oleh 3 pesawat Belanda yang secara tiba-tiba membom habis Kota Rengat. Dalam waktu beberapa jam, Kota Rengat porak-poranda, masyarakat yang sedang beraktivitas mengalami banyak hal, korban jiwa dan lain-lain sebagainya. Tak lama kemudian 7 pesawat hadir kembali ke Kota Rengat dan menurunkan sekitar 350 pasukan Belanda lewat udara. Dan hadir di sini relif-relif yang menceritakan beberapa bagian kejadian ketika pesawat Belanda, 7 pesawat Belanda menurunkan pasukannya. Dan ini relif-relif ketika mereka terjun untuk memasuki Kota Rengat. Di sini menceritakan di relif-relif ini bagaimana mereka mengangkat senjata menghabisi masyarakat Kota Rengat saat itu. Di sini juga diceritakan oleh seseorang yang dulu sempat menjadi buronan dan kemudian ditangkap oleh Belanda dan kemudian dijebloskan ke penjara. Setelah dia bebas, dia menceritakan tentang kejadian-kejadian yang dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri oleh beberapa saksi hidup masa itu. Dan di sini kita lihat bagaimana saat itu seorang ibu sedang hamil bersama anaknya dibunuh oleh para tentara Belanda. Saat itu masyarakat Rengat tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka dibunuh satu persatu, dianiaya. Di sini juga menceritakan di relif ini bagaimana pasukan Belanda dengan kejamnya membunuhi masyarakat Rengat saat itu, dari memukuli mereka sampai pingsan, menusuk mereka dengan tidak berperi kemanusiaan, mencampakkan mereka ke sungai yang waktu itu memang kejadiannya berada di tepi sungai Rengat. Di sini kawan-kawan bisa melihat dan nanti bisa cek di Google bagaimana kisah kejadian tragedi berdarah Kota Rengat. Kita berharap di sini pelajar, mahasiswa untuk bisa menjadikan situs ini pembelajaran bagaimana bisa kita melihat sejarah Kota Rengat dan kota-kota lainnya yang masa-masa itu terjadi tragedi berdarah. Dan di sini bisa dilihat bagaimana masyarakat Kota Rengat saat itu benar-benar dalam keadaan yang tidak mampu lagi berbuat apa-apa, tidak mampu melawan, dibunuhi oleh para pasukan Belanda. Saya tidak mampu berkata apa-apa karena kan banyak hal di kejadian ini yang membuat saya tidak kuat untuk menyampaikan apapun. Namun semoga kawan-kawan dengan apa yang saya sampaikan bisa kembali cek di Google bagi yang tidak mengetahuinya. Bagi yang mengetahuinya dan sudah mengetahui sejak lama, mudah-mudahan kejadian-kejadian ini menambah kecintaan kita kepada negara ini dan memberikan doa-doa kita kepada para orang-orang yang sudah mendahului kita, dikarenakan banyak kejadian di masa itu. Mari kita lihat ke sisi sebelah sini. Di mana di tepian sungai kita bisa melihat orang-orang yang diceburkan Belanda, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, dicampakkan, dibunuh, ditusuk dengan senjata. Dan seperti inilah yang bisa kita lihat. Anak-anak, orang tua, ibu hamil,
mereka tidak pandang dulu, karena mereka sudah tidak memiliki kemanusiaan. Mereka hanya ingin merebut negara kita untuk kembali bisa mereka kuasai. Dan disinilah, di kejadian inilah, bapak seorang penyair besar Chairil Anwar dibunuh di depan anak dan istrinya, di depan rumahnya. Saat itu bapak Chairil Anwar yang bernama Tulus mati atau dibunuh di tempat. Saat itu bapak Chairil Anwar menjabat sebagai Bupati Rengat. Beliau adalah salah satu orang yang tercatat namanya sebagai orang-orang yang menjadi korban kebiadaban Belanda. Nanti kawan-kawan akan kita tunjukkan tugu monumen yang dibuat Bupati Rengat terdahulu untuk mengenang sejarah tragedi berdarah. Disinilah saksi sejarah tentang kejadian tragedi berdarah masa itu. Tepian sungai ini yang luas menjadi saksi bisu atas setiap kejadian masa itu. Dan sampai saat ini saksi bisu sebuah sejarah. Dan semoga tempat ini menjadi lebih dispesialkan, dipublikasikan, dan benar-benar dijadikan tempat di mana kita bisa berkunjung dan dibenahi semakin baik, dikarenakan saksi bisu dari sebuah sejarah kelam bisa menceritakan banyak hal. Mayat-mayat bergelimpangan, tubuh-tubuh yang ditenggelamkan ke dalam sungai, baik yang hidup maupun yang mati, baik anak-anak, wanita maupun orang tua. Sejarah telah mencatat banyak nama. Sejarah telah menceritakan banyak hal. Semoga kita yang ada saat ini bisa menjadi lebih baik, lebih mencintai sejarah, dan lebih mencintai negeri ini. Karena apa yang kita nikmati saat ini adalah proses dan perjalanan yang penuh dengan tangis, darah, dan air mata. Inilah tugu sejarah kelam tragedi berdarah Kota Rengat. Tugu ini atau monumen ini dibuat oleh bupati terdahulu dan saat ini masih berdiri kokoh di sini. Masa itu banyak penduduk Kota Rengat. Itulah sedikit bagian dari cerita kami hari ini di Kota Rengat, dan selanjutnya nanti kami akan seperti biasa keliling atau jalan-jalan di sekeliling Kota Rengat. Sebelum saya meninggalkan tempat ini, saya ingin menyampaikan kepada Pemda setempat atau harapan saya kepada Pemda setempat untuk membuat plang besar di depan sana agar tempat ini lebih diketahui oleh publik, oleh masyarakat yang melintas atau apapun, dan memberikan atau menyampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Rengat, mengenai tempat ini. Dikarenakan di perjalanan kami tadi ketika bertanya di beberapa orang, tidak ada yang mengetahui tempat ini. Alhamdulillah kita bertemu sama salah seorang tukang bersih-bersih, akhirnya kita menemukan tempat ini di sini. Mungkin itu saja dari saya, dan sekali lagi saya sangat antusias dengan semuanya dan bahagia bisa berada di Kota Rengat ini.
Terima kasih dari saya Nona HS. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya pamit undur diri. Salam 86.